Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali di IT Channel bersama saya Imam Deka Sohadi. Saya sedang bersama alumni UGM, sama-sama Mas Anis, dan alumni IAIN Bapak ya? UGM juga ya, dua-duanya UGM. Bapak fakultas apa dulu UGM? Sastra. Pantes bisa bikin puisi. Oh, ini sastra. Bikin pantun dong. Pertanian Bapak ya? Pertanian. Jadi dua-duanya ini satu alumni dengan Pak Anies Rashid Baswedan. Karena itu saya akan bertanya kepada beliau-beliau ini. Yang satu adalah Insinyur Hidayat Tri Sutejo ya? Sutarjo MM. Yang satu Bapak Khotim tuh Khotim Wibowo. Dokter Anis ya? Ya, begitu. Sastra itu. Pak Dayat, melihat fenomena sekarang ini terkait Pilpres ya. Menurut Anda seperti apa? Ya, kalau saya melihat Pilpres ini harus semakin baik dengan Pilpres sebelumnya. Zamannya sudah berubah, orangnya sudah berubah, kemudian kemampuan intelektual masyarakat juga sudah berubah. Kalau Pilpresnya masih sama dengan tahun kemarin, berarti itu kemunduran. Maka dia harus lebih baik. Kalau Iqbal bilang berhenti saja, jalan di tempat saja itu sama dengan mati. Coba ini harus maju. Jadi harus berkemajuan. Jadi harus lebih baik. Artinya begitu. Nah, kita lihat calon-calonnya sekarang pun ini sudah menunjukkan satu calon yang representatif. Siapa itu? Ada nomor 1 sekarang sudah ada Pak Anies dan Pak Muhaimin. Kemudian nomor 2 dengan Pak Ganjar sama bukan, nomor 2 Pak Prabowo sama Pak Gibran. Kemudian nomor 3 Pak Ganjar sama Pak Mahfud. Nah, ini kan mewakili, saya pikir mewakili 3 generasi juga ini. Ini menarik ini. Nah, sehingga balik lagi kepada kesiapan rakyat untuk memilih yang paling tepat yang mana untuk jadi Presiden Republik Indonesia ke depan 5 tahun. Karena tantangan ke depan itu sungguh cukup berat gitu ya. Nah, tinggal masyarakat harus pandai memilih, jangan sampai keliru. Yang masyarakat memilih yang tepat itu yang seperti apa? Kan saya tahu Anda kan salah satu anggota Dewan Pakar Pusat Kajian Manajemen Strategis, artinya selalu memantau itu untuk tantangan-tantangan yang dihadapi ke depan. Berarti kita perlu pemimpin yang seperti apa? Nah, pemimpin itu sebenarnya 3 aja kriterianya kalau kita bicara soal pendidikan. Yang pertama itu kognitif. Jadi, kognitif itu sumbernya pada otak. Pada intelektual. Nah, yang kedua adalah attitude, sikap, akhlak ya, sikap, adab, karakter, kejujuran dan lain sebagainya itu. Dan yang ketiga adalah keterampilan. Bagaimana dia bisa mengolah kemampuan intelektualnya dia dengan kemampuan attitude itu diolah menjadi sebuah kata-kata yang luar biasa. Keluarnya menjadi sebuah kebijakan. Kebijakan itu nanti akan dilandingkan menjadi program, agenda-agenda yang harus dia kerjakan. Nah, maka nanti ketika kampanye itu akan muncul itu semuanya. Maka pandai-pandai memperhatikan agenda-agenda apa yang dilontarkan oleh para capres itu, kemudian kita bisa mencatat dan menelusuri yang benar yang mana, dan yang bagus yang mana. Nah, itu yang kita pilih. Ya, itu kan masyarakat perkotaan mungkin bisa melakukan pemantauan seperti itu. Bagaimana halnya dengan masyarakat yang di pelosok pedesaan, sehingga mereka juga terbuka wawasannya tentang memilih pemimpin yang pas lah untuk Indonesia ke depan itu. Ya, saya pikir teknologi sekarang sudah bisa mencapai jangkauan yang jauh sekalipun. Jadi teknologi ini sudah sampai sekarang banyak orang desa pun pakai HP, sehingga informasi yang dari kota ke desa itu sudah nyambung. Jadi nggak ada lagi orang yang kemudian main curang. Harapannya curang, sudah ada HP, tinggal difoto kata Muhaimin kemarin. itu bagian daripada pemanfaatan teknologi yang benar. Gitu. Jangan hanya teknologi itu digunakan untuk main game sekarang itu. Saya pikir digunakanlah untuk yang bagus-bagus lah. Oke, ke sebelah. Ini sesama alumni. Nah, ini dengan Bapak Dr. Kiai Haji Khotim Wibowo. Bagaimana Pak Khotim harapannya tentang Pilpres tahun 2024 dan mana yang cocok menurut
answer-answerannya. Oh, pertanyaannya ringan tapi jawabnya berat. Ada satu pengalaman yang karena ini pemilu sudah beberapa kali, Ya. itu pengalaman yang menyakitkan, Ya. pernah kita alami. Artinya jangan sampai itu pengalaman menyakitkan itu terulang lagi. Iya. Caranya bagaimana? Salah satunya dengan jurinya yang Fair. bagus, jurinya yang fair. Eh, Sehingga ketika juri yang fair, maka akan ditemukan menghasilkan kompetisinya akan menjadi baik. Karenanya lubang yang sama itu jangan diulangi lagi. Nah, bagaimana caranya mencegah kemungkinan potensi jurinya tidak fair? Untuk mencegah Mencegahnya itu dari masyarakat. adalah pertama, meningkatkan kewaspadaan. Radarnya itu ditingkatkan. Karena apa? Ketika kita masuk ke dunia yang penuh dengan informasi ini, ada hoax, ada ini dan lain sebagainya, karena itu dimanfaatkan oleh mereka atau para pelaku atau penonton dan lain sebagainya, sehingga masyarakat perlu jeli untuk memilah dan memilih, sehingga bisa menghasilkan pilihan yang tepat. Dan itu sudah kita harapkanlah hasilnya itu tidak berdasarkan pada hoax, tidak berdasarkan pada emosi saat, tapi berdasarkan pada cita-cita dan harapan yang lebih baik. Ya, saya langsung Begitu, Pak. Bagaimana menurut Bapak tentang penilaian Bapak terhadap Anies Rashid Baswedan? Saya pikir beliau atau pasangan ini bagus, sehingga perlu ditingkatkan juga timnya yang harus juga bagus juga, karena juga seperti sampai ke masyarakat itu, ketika disampaikan A sampai ke masyarakat jangan sampai berubah, atau mungkin kita terjebak pada janji-janji manis, karena masyarakat sudah bosan dengan janji-janji manis. Oke, baik. Pak Hidayat. Oke, saya pikir rencana dari Pak Anies sudah tergambar di visi misi ya, sudah tersebar, karena waktu mendaftar ke KPU itu pasti izin. Nah, tetapi dari sekian ketiga calon itu yang paling baik menurut saya ya, saya pelajari benar itu ya punyanya Pak Anies paling bagus itu. Yang nomor satu, Amin. Nomor satu, Amin. ya, Amin. Itu paling bagus itu visi-visinya. Dan visinya itu jelas gitu ya, kemakmuran untuk semua. Jadi tanpa ada diskriminasi, tanpa ada berapa segmen itu sudah tergambarkan semua. Jadi ada disabilitas tergambar di situ, kemudian lansia tergambar di situ, kemudian milenial tergambar di situ, dan yang tidak kalah pentingnya itu soal lingkungan hidup sangat diperhatikan oleh Pak Anies dan teman-teman. Ini yang penting, karena tantangan selama ini di COP selalu, karena saya aktif di lingkungan hidup gitu ya. Indonesia itu selalu bombongan terus saja, ngomongnya A tapi realisasinya B. Nah, ini nggak boleh lagi seperti ini. Sumber daya alam kita melimpah. Ini kan sebuah kekayaan yang luar biasa. Tapi mengapa kita tidak bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, sebenar-benarnya gitu. Nah, saya hanya melihat itu divisi Pak Anies yang jelas gitu. Oke. Baiklah, itu nggak usah panjang-panjang karena ini teman-temannya Mas Anies di UGM, jadi itulah kira-kira penilaian sesama alumni UGM terhadap Pilpres tahun 2024 dan khususnya menyangkut Pak Anies Rashid Baswedan. Sampai ketemu lagi di IT Channel. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.